Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, Bulan Pas Kita dan Keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 17 Ramadan 1445 Hijriah atau 28 Maret 2024. Kita bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Manjada Wajada. Tentu pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung juga untuk berdiskusi nanti dengan narasumber kami di line telepon 0271638123 atau di SMS WA 081393809000. Ataupun Anda juga bisa meninggalkan komen di YouTube, karena saat ini kita live juga di YouTube di 102,2 Persada FM. Anda bisa meninggalkan komen, kemudian bisa berdiskusi dengan narasumber kami. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah hadir narasumber bersama kami di studio, hadir ini ya. Dengan membawa produk-produknya. Ini kalau Anda bisa menyimak YouTube, sudah saya bawa ini ya. Ini adalah hasil karya dari saudara kita ini. Beliau adalah seorang penulis gitu ya. Nah, namanya beliau adalah Zain Mukhlis. Sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Mas Zain Mukhlis. Ini nama penulisnya begitu ya, Zain Mukhlis. Kalau di kontributor, ini kebetulan juga seorang kontributor ya, kontributor MTA TV, Persada FM. Itu namanya Mukhlis Hamidi, betul ya? Betul. Alhamdulillah. Dari Sukoharjo. Iya, Sukoharjo. Cabangnya mana? Cabang Bendosari 1. Bendosari 1 itu Siring. Ya. Oh, nggih. Apa? Torio beda, bukan? Torio itu Bendosari 3. Oh, Bendosari 3. Ya. Oh, yang tetangganya. Oh, tetangganya. Deket. Sama-sama Bendosari. Ya. Ya, alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada, Mas Zain Mukhlis ini seorang penulis buku. Nah, ini beberapa di antara karya-karya dari Mas Zain Mukhlis. Nama penulisnya ini ada judulnya Muslim Produktif Zaman Digital, kemudian ada Rumus Produktif ala Muslim, nah kemudian Muslim Muda Pembelajar, nah ada lagi itu apa? Bentar. Ini Introvert juga bisa sukses. Oh, introvert juga bisa sukses ternyata gitu ya. Nah ini ala Mas Zain Mukhlis begitu ya. Kalau secara total ada berapa Mas? Mungkin karya yang sudah beredar? Yang sudah beredar total itu ada 6 sebenarnya. Ada 6 ya. Nah, berarti ini bagian ada 4, kemudian masih ada 2 lainnya lagi nih ya, gitu ya. Dan tema yang akan kita angkat diskusi kita pagi hari ini adalah dakwah masa kini dengan literasi. Wah, pas kali ini ya. Memang isinya juga ini ya. Dari judulnya saja ini memang untuk para ini ya. Para pemuda-pemuda ini, memang yang disasar ya para pemuda begitu ya, untuk memberikan motivasi untuk saudara-saudara kita para pemuda begitu. Mas Zain, kesibukannya akhir-akhir ini apa ini? Ya masih sama Mas. Ya, nulis ya, pokoknya nulis ya. Yang paling utama itu tentu saja menulis, kemudian yang lain juga ada pekerjaan sampingan itu. Berjualan atau dagang secara online. Oh, dagang itu online. Apa biasanya? Produknya susu kambing. Oh, susu kambing. Iya. Dari Etawa ya? Iya, Etawa. Alhamdulillah, susu kambing. Kayaknya juga lebih banyak ini. Iya. Online. Oh, nje. Kemudian kalau untuk buku ini sedang proses terus begitu ya? Iya, soalnya sedang proses ini juga. Dari 6 buku ini berapa lama ini? Berapa tahun?
Itu yang buku pertama. Kebetulan tuh saya menulisnya itu tahun 2019 kemarin. 2019 itu ya. yang pertama. Buku yang pertama itu yang mana, Mas? Yang Muslim Produktif Zaman Digital, yang cover biru muda itu. Oh, tadi. yang ini. Nah, ya, ini itu yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian disusul yang selanjutnya itu e-book. Di sini tidak ada. Jadi tidak ada. versi terbit, versi digital juga. Penerbitnya sama juga. Seperti itu. Edarnya secara digital. Oh, edar digital. Iya, versi digital. Gitu. Ada ya sekarang? Ada. Banyak. Jadi digital itu berupa apa? File PDF gitu, online atau bagaimana itu? Kita membacanya lewat Playbook. Oh, Playbook itu ada. Kemudian lewat aplikasi pembaca e-reader itu juga banyak juga sekarang. Juga marak sekarang, zaman sekarang itu. Oh ya, jadi memang ini ya bisa tidak berbentuk buku ya, melalui HP langsung bisa baca buku ternyata ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian kalau Mas Zain ini rumahnya mana sih sebenarnya? Tadi kan di cabang Bendosari 1 ya. Apa memang di daerah situ juga? Iya, dekat dengan cabangnya itu cuma 300-an meter dari cabang. 300 meter dari cabang. Oh, dekat sekali ya. Dekat. Kalau cabang jalan aja sampai. Bisa. Tepatnya di mana alamatnya? Alamatnya tepatnya di Kampung Cendono, RT 2 RW 7, Desa Sugian, Kecamatan Bendosari. Oh, Kecamatan Bendosari. Dekat dengan waduk atau enggak ya? Jauh ya? Oh. Justru jauh dengan waduk itu. Oh, iya. Kemudian kalau latar belakang keluarga ini dari berapa bersaudara ini? Mas ini saya 2 bersaudara. Okay. 2 bersaudara. Oh, ini yang ini ya. Masnya itu almarhum Mas Fatoni ya. Oh, ini adiknya begitu ya. Kalau Mas Fatoni kenal, dulu sering futsal bareng. Iya. Sering suka futsal. Ya, futsal, sepak bola, luar biasa ini ya, alhamdulillah. Kemudian kalau dari latar pendidikan ini, latar belakang pendidikan dari Mas Zain ini apa? Ini nanti juga akan dikaitkan dengan buku ini, apakah juga jurusannya tentang sastra? Apa ini? Yang jelas beda dengan bukunya. Saya dulu kuliah di pertanian, Man. Pertanian. Oh, pertanian buku-buku ya. Wah, ini menarik sekali lah ya. Temanya seperti itu, Man. Makanya padahal temanya seperti itu. Jurusan dulu pertanian di saat kuliah dulu gitu. Pertanian tapi nulis buku ya, bisa nulis buku ya? Bisa. Ini mungkin ini nanti menjadi motivasi untuk saudara kita semuanya. Latar belakang pendidikannya di pertanian ya. Lulus tahun berapa? 2016. 2016. Ya. Oh, 2016. Kemudian dari rentang 2016 kemudian mulai menulis buku ini. Apakah sejak kuliah memang suka nulis atau bahkan SMA ini, Mas? Paling jujur, saya sama sekali tidak suka menulis ketika dulu, entah sekolah entah kuliah tuh sama sekali tidak suka menulis. Bahkan sampai lulus kuliah pun saya tidak suka sama sekali itu. Itu. Tapi saya suka membaca. Oh, kalau membaca suka. Baca buku suka. Iya tuh. Kemudian mulai 2018 itu saya mulai terpikir kayaknya saya pengen ini menulis buku ini karena saya suka membaca dan rasanya ada rasa iman-iman gitu kalau kita nggak dibagikan lewat tulisan, lewat buku. Itu akhirnya saat 2018 mulai menulis itu, ketika itu bukan buku seperti ini tapi buku antologi, kroyoan. Apa itu maksudnya? Antologi itu menulis bareng-bareng gitu bareng-bareng, ya. Satu ya. buku ada beberapa penulis, kemudian itu fiksi atau non fiksi? Itu non fiksi juga. Akhirnya sama seperti ini. Itu 2018 awal itu ketika itu saya 2 kali ikut itu. Tapi kemudian di akhir 2018 saya memutuskan dengan niat sepenuh hati saya harus menulis buku solo. Buku seperti ini. Itu 2018 kurang lebih ketika itu 4 bulanan saya menulis buku yang pertama itu. Sampai terbit di bulan Agustus tahun 2019. Itu yang pertama ya, itu, ya. Yang ini. Itu. Yang ini yang pertama. Kemudian yang menarik adalah awalnya tidak suka menulis gitu ya. Tapi memang sudah punya modal ya. Artinya berliterasi itu salah satunya kan juga membaca tadi, suka membaca. Iya.
karena saya kira antara menulis dan membaca ini ada keterkaitan ya. Ada. Untuk menulis ini modalnya juga banyak membaca gitu harus kan. Banyak membaca. Harus banyak membaca. Iya. Kalau tidak banyak membaca, ini kan juga blank begitu ya. Sulit untuk kita menulis. Sulit. Awalnya gimana Mas? Memulai menulis ini apa? Ada semacam kesulitan kah atau bagaimana? Atau memang langsung lancar itu? Kesulitan tentu ada karena saya memang tidak ada pengalaman sebelumnya tuh belum banyak gitu dalam menulis. Kalau lancar tidaknya itu tergantung kita juga sih niat kita, motivasi kita, dan tentu saja dibekali dengan modal yang cukup banyak itu tadi yang harus kita perbanyak juga dari referensi itu. Dengan modal seperti itu ya kita bisa lebih mudah gitu dalam menulisnya, walaupun memang masih belepotan bahasanya, masih belum terlalu bagus. Ya intinya belum seperti ketika saat ini itu. Oh, saat ini sudah bagus ini ya berarti. Ya, artinya susunan katanya gitu ya. Ya belajar, masih terus belajar juga sampai sekarang itu. Artinya pada saat mungkin pertama kali menulis antara mungkin yang tadi bareng-bareng tadi, kemudian sekarang sendirian ini ada perbedaannya. Tentu saja ada perbedaan. Dari semangatnya dalam menulis seperti ini yang harus konsisten terus, kemudian intinya lebih membutuhkan nafas panjang gitu dalam hal menulis kalau buku seperti ini. Kalau buku bareng-bareng tadi dinamakan apa tadi? Antologi. Ya. Nah, antologi itu misalkan dalam satu judul gitu ya, satu judul buku. Ini nanti di dalamnya ada beberapa penulis, kemudian dibagi per bab gitu atau bagaimana? Per bab bisa, per subbab bisa. Ya seperti itu. Intinya, dan itu harus saling keterkaitan atau memang beda-beda misalkan? Temanya biasanya kan ditentukan oleh yang menyelenggarakan itu. Misalkan tema tentang pemuda, berarti juga yang para penulis itu nanti juga diarahkan untuk membahas mengenai masalah-masalah pemuda. Itu seperti itu. Jadi ada batasan gitu ya. Iya, tetap ada batasan. Dan awalnya dengan memulai menulis ini apa ya? Yang paling memotivasi sebenarnya apa sih Mas? Awalnya kan nggak suka menulis gitu lah. Kok tiba-tiba misalkan suka menulis, atau mungkin tergabung dulu dengan organisasi-organisasi yang yang sifatnya nulis itu gitu, forum-forum apa gitu atau bagaimana? Saya belum bergabung dengan komunitas-komunitas kepenulisan itu, malah belum bergabung. Jadi ketika saya menerbitkan buku yang pertama itu, saya justru belum bergabung dengan komunitas seperti itu. Karena dulu itu niat saya tuh yang paling utama gitu ya, itu tentu saja ingin mengabadikan apa yang sebatas yang saya ketahui sejauh ini. Karena dulu modal membaca tadi, suka membaca tadi, karena juga pernah membaca juga dari salah satu penulis juga. Itu kalau kita banyak membaca, kalau tidak dituliskan itu sia-sia nanti. Nanti sia-sia. Cuma kita pendam di kepala saja, lama-lama pasti akan hilang gitu ya. Akan lupa. Daripada hilang seperti itu, kenapa tidak saya abadikan saja apa yang saya ketahui ini? Kenapa tidak saya abadikan? Siapa tahu nanti dibaca banyak orang, memberikan manfaat yang banyak. Yang luas gitu. Jadi kulaan membaca gitu ya istilahnya, kulaan membaca dan harus dituangkan dalam bentuk tulisan ini gitu ya. Dari berbagai genre buku dan sebagainya begitu, terus nanti menjadikan satu buku ini. Kalau Mas Zain ini sukanya membaca buku-buku yang jenis apa, atau memang ya apa saja bolehlah dibaca gitu? Sejauh ini yang saya suka itu terus saya seperti tema buku ini, keislaman, dan juga sifatnya ada motivasinya seperti itu. Kemudian ada juga lebih ke arah ke psikologi seperti itu. Kemudian sosial juga suka saya, buku sosial, dan lain-lain lah. Dan lain-lain, banyak lagi gitu ya. Ya lebih luas. Kalau sekarang, dulu lebih terfokusnya tuh lebih ke keislaman, motivasi bagi pemuda, generasi muda seperti itu. Tapi sampai sekarang itu lebih luas lah, lebih luas, sosial, psikologi itu.
gitu. Iya, iya. Karena buku yang merah yang introvert itu kan juga tema psikologi banget itu. Oh, ini Dulu saya risetnya malah buku-buku psikologi, buku pribadian. Seperti itu malah dulu. Ya. Kemudian ini awal ketika menjadikan menulis misalkan dalam satu buku ini gitu ya. Ini membutuhkan berapa lama menjadikan bisa menyelesaikan satu judul buku misalkan. Ini awalnya menjadikan pengen menuangkan satu buku ini misalkan. Ini dari judul dulu atau dari apa dulu begitu, atau hanya sekedar nulis dulu terus nanti belakangan. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih kerangkanya gitu? Ya kalau dari saya pribadi gitu biasanya sejauh ini saya menulisnya tuh saya tentukan judul terlebih dahulu. Judul ya? Iya, karena itu nanti akan berpengaruh ke keseluruhan isi buku. Dari judul itu kemudian saya buat kerangkanya, saya buat daftar isi itu kalau saya. Oh, iya, hanya gampangnya gitu ya. Kemudiannya langsung saya buat daftar isi, saya breakdown lagi ke lebih spesifik seperti itu. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau misalkan dibalik, yang penting kita nulis dulu kemudian kita tentukan judulnya di akhir, itu malah susah tuh seperti itu. Oh, malah susah ya. Susah nanti karena mungkin bisa jadi tulisan kita kemana-mana. Jadi nggak ada batasan kurang, ya. Kurang terfokus, kurang ada batasan. Ketika misalkan Muslim produktif zaman digital, ini judulnya. Jadi nanti daftar isinya dari bab berbagian bab itu ada batasan-batasan gitu ya. Kerangkanya gimana? Dari awal itu misalkan membahas tentang apa, kemudian nanti tentang apa, kemudian di akhir tentang apa. Bagaimana ini, Mas? Ya seperti itu. Ada kerangka yang bentuknya daftar isi seperti itu kalau saya. Jadi langsung setelah daftar isi saya buat semuanya selesai, langsung saya tulis seperti itu sesuai temanya itu. Jadi kerangka kalau bagian awal, tengah, akhir itu kan ada seperti itu. Saya biasanya bebas saja, langsung mengalir gitu aja kalau saya. Tidak terlalu bagian awal harus seperti ini, tengah seperti ini, akhir seperti ini, tidak harus seperti itu. Jadi mengalir saja, yang penting sesuai dengan daftar isi yang sudah saya tulis. Oh, jadi berarti memang menentukan daftar isi yang pertama misalkan bangun dan perkuat fondasimu, ini ada apa saja itu awal ditentukan gitu ya. Kemudian bagian 2 tunjukkan aksimu dari apa saja begitu, ini awal ya yang jenengan tentukan dulu begitu. Dan nanti batasan-batasan isinya ini nanti kan akan mengarah ke situ. Betul. Jadi tidak kemana-mana gitu ya. Kalau satu buku ini membutuhkan berapa lama jenengan? Kalau yang khusus yang buku yang pertama ini saya kurang lebih 4 bulanan. Karena itu yang pertama dulu masih susah lah. Masih susah ya? Iya, belum. Tapi kalau setelah itu saya batasi maksimal 2 bulan. Makin kesini alhamdulillah saya insya Allah 1 bulan insya Allah sudah bisa menulis satu naskah itu. Satu buku 1 bulan. 1 bulan 1 naskah. Iya, bisa insya Allah. Sekarang bisa ya? Iya, karena yang penting ditarget itu tadi, dan ya berbeda lah tentunya dari dulu dengan sekarang itu. Jadi ini memang awal ya, karya-karya pertama ini. Kemudian kepuasan yang didapat ketika sudah menghasilkan satu karya yang pertama ini misalkan begitu ya. Ini apa yang mungkin dirasakan Mas Yan Mukhlis? Tentu sangat puas gitu ya. Ada rasa bangga, kemudian ada rasa senang juga gitu ya. Karena apa yang kita rasakan, kita tulis itu bisa dibaca oleh orang lain, kemudian bisa dampaknya, manfaatnya dirasakan oleh banyak orang di luar sana yang mungkin kita tidak tahu. Gitu. Saya sama sekali tidak tahu, barangkali buku saya telah memberikan manfaat bagi saudara-saudara saya di Pulau Sulawesi misal, gitu ya. Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain-lain begitu. Nah, ini edarnya seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Harga Pulau Jawa, nah ini ya berarti harga Pulau Jawa, kemudian di luar Pulau Jawa ini juga ada khusus begitu ya.
Wah, luar biasa ini ya. Jadi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang pengen berdiskusi ini, silahkan nanti dapat bergabung di telepon 0271638123 atau di SMS BA 081393809000. Dan juga tidak lupa di YouTube Anda bisa meninggalkan komen untuk berdiskusi bersama kami, bersama Mas Yen Mukhlis, penulis buku. Tema kita dakwah masa kini dengan literasi. Nah, Mas Yen, kita rehat dulu ya di program pertama ini. Pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini, masih di program Manjada Wajada. Kami akan segera kembali setelah informasi yang berikut ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih di program Manjada Wajada. Pendengar dimanapun Anda berada, silahkan yang ingin bergabung bersama kami untuk berdiskusi bareng gitu ya, dengan Mas Yen Mukhlis, silahkan 0271638123 atau di SMS WA 081393809000. Juga bisa meninggalkan komennya di live YouTube pagi hari ini. Silahkan Anda juga bisa meninggalkan komen untuk berdiskusi. Masih bersama dengan Mas Yen Mukhlis, penulis buku ini ya, sudah luar biasa hasil karyanya, dan ini sudah beredar ya Mas Yen ya di seluruh Indonesia. Insya Allah. Dari buku-buku yang ada ini, ini yang best seller apa Mas? Yang sejauh ini paling best seller Muslim Muda Pembelajar itu yang cover coklat itu. Muslim Muda Pembelajar ini. Ini isiannya tentang apa Mas? Kalau boleh di-spill. Sesuai dengan judulnya saja, simple. Muslim Muda Pembelajar. Isinya tentang bahasan tentang motivasi bagi pemuda Islam. Lebih banyak ke motivasi ya. Iya, yang gemar untuk belajar, gemar untuk berkarya, dan melakukan hal-hal baik yang lain. Ini buku yang ke berapa ini Mas? Itu terbit keempat itu. Oh, yang keempat ya? Iya, terbit keempat itu. Yang keempat, udah masih ada 5, 6 ya terakhir. Iya. Yang keempat ini sama membutuhkan waktu 2 bulan. Tadi kan yang pertama 4 bulan, kemudian 2 bulan atau bagaimana ini? Itu 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan, lebih cepat dulu, ya. 1,5 bulan lebih cepat begitu ya. Kemudian kalau menulis ya, penulis ini misalkan kita kan sudah punya karya nih ya, kita sudah punya karya, kemudian pengen dicetak, ini bagaimana dengan punya relasi, kemudian bisa nembusi percetakan, ini bagaimana? Kalau dulu saya awalnya memang belum memiliki seperti itu ya, channel-channel seperti itu belum ada. Hanya saja dulu saya mengajukannya langsung ke penerbitnya, langsung penerbit dengan modal membawa itu naskah full itu, tentunya dengan tema yang diminati mereka atau kita bahasakan yang lagi ngetren lah, gitu katakanlah seperti itu. Tema yang bagus dengan kaidah penulisan yang baik, kemudian tidak berusaha untuk menulis tidak dengan asal-asalan, tidak asal-asalan gitu. Nah, ini yang pertama ini berarti ya. Iya. Ini tadi hampir 4 bulan ya menyelesaikannya. Yeah. Kemudian setelah selesai jaringan ajukan ke penerbit membutuhkan berapa lama hingga di ACC kemudian dicetak ini Mas? Kurang lebih dulu dinyatakan diterima itu 2 bulan. Kemudian setelah dinyatakan terima sampai terbit itu 2 bulan lagi. Jadi membutuhkan 4 bulan sampai bisa terbit setelah saya tulis. Itu. Oh gitu ya. Liku-likunya gimana Mas? Dengan apa namanya mungkin dari penerbit, apakah memang ya langsung di ACC atau mungkin butuh diskusi, butuh meyakinkan ke penerbit, ini bagaimana? Khusus buku yang pertama itu saya tulis dulu jadi sebelum pandemi Covid itu ya. Nah, itu alhamdulillah itu langsung diterima. Karena mungkin temanya ketika itu tema itu belum banyak dan termasuk baru. Nah, itu sebelum pandemi itu saya melihatnya itu lebih mudah lah kalau masuk kita ke penerbit besar itu. Tapi ketika sudah pandemi datang kemudian berlalu itu ada semacam perbedaan. Saya merasakan begitu. Ada perbedaan yang lebih berat lah daripada
ketika sebelum pandemi ketika sebelum pandemi, karena berkaitan dengan hal-hal di luar yang sangat kompleks. Ya, tentu karena memang ya banyak penulis juga ya di seluruh Indonesia yang juga mengajukan begitu ya. Artinya bisa dikatakan kompetitor, bisa dikatakan ya partner juga gitu kan, karena memang bisa juga sesama penulis juga begitu, sehingga dari masing-masing mereka juga mengajukan judul mengajukan naskah dan sebagainya, sehingga ini termasuk penyanyian yang di ACC ini kan luar biasa begitu. Kemudian kalau menulis itu sebenarnya yang menjadi modal utama apa sih Mas? Modal utama menulis. Yang pasti kita harus menyukai dunia literasi itu sendiri, dunia kepenulisan, dunia membaca buku lah. Paling mendasar itu sih kalau saya. Kita suka membaca buku, artinya kita sudah memiliki modal yang baik untuk bisa menulis. Oh ya, jadi memang awalnya suka literasi ya, baik membaca, yang utama membaca ya. Membaca ya, literasi dalam membaca, menulis itu. Apapun bukunya dibaca, kemudian itu nanti menjadi modal untuk menulis ya. Jadi ketika menulis itu nanti akan lancar sendiri gitu ya. Sambil berjalannya waktu. Gitu ya. Ya, karena menulis itu kan keterampilan ya. Artinya kalau kita makin sering diasah, makin sering kita menulis, maka insya Allah akan lebih lancar juga, makin baik juga kualitas tulisan kita, waktu untuk kita menulis itu lebih baik juga. Jadi memang proses yang terus berjalan juga, maraton. Kadang-kadang kan untuk menulis satu paragraf ya, misalkan satu paragraf saja, wah ini kata-katanya kok bulat, kok bolak-balik lagi, itu membutuhkan ini ya. Jam terbang juga berarti. Sangat butuh. Kadang-kadang kan mungkin di bab 1 ya, di subbab 1 sama subbab 2 ini nanti tentang ini, kemudian subbab 2 ada kaitannya dengan itu, masih kata-kata yang sama misalnya. Dan untuk menguasai beberapa misalkan kosakata, kemudian kata sambung dan sebagainya, ini gimana tipsnya? Ya kembali lagi banyak membaca tadi, sama membaca. Makin sering kita membaca tulisan-tulisan yang baik, itu juga akan mempengaruhi kemampuan kita. Kemudian pengetahuan kita dengan tanda baca kosakata itu juga akan memperkaya kita. Baik membaca, kemudian melihat entah tayangan-tayangan apa. Kalau sekarang kan sumber referensi kan tidak hanya dari membaca buku saja. Banyak, bahkan dari pengalaman yang kita alami sehari-hari pun bisa menjadi referensi itu sendiri. Gitu. Jadi dengan kita melihat kondisi ini pun juga bisa menjadi referensi bisa. Membaca, kemudian tayangan-tayangan apapun ini sebenarnya juga bisa menjadi referensi kita untuk menulis ya. Bisa. Hanya yang menjadi permasalahan adalah untuk merangkai kata dan mengemasnya itu yang susah. Pengemasan gitu ya. Memulai kata-kata awal itu misalkan. Itu yang agak susah. Kalau kita tidak terbiasa mungkin itu yang sering dikeluhkan juga banyak. Ambulan gitu. Iya, ambulan. Ada komen ini Mas yang ada di YouTube. Mas Joko bisa dibuka YouTube-nya. Ada komen. Nah, ada komen ini yang dari Hilmu ya akunnya. Sudah banyak karyanya Mas Yen ya. Apa selama ini pernah mengalami writers block sih Mas. Nah, untuk mengatasi kebuntuan nulis solusinya gimana Mas? Rencana ke depan mau nulis tentang apa lagi Mas? Nah ini yang mungkin yang jadi proses. Ada 3 pertanyaan sama ada masih dari Hilmu akunnya ini ya. Baik. Apa ini Mas? Writers block tentu saja sangat sering. Sangat sering. Hampir ketika menulis buku itu pasti sering dan pasti akan mengalami. Pada saat apa itu biasanya? Saat menulisnya tiba-tiba langsung gitu ya, ngeblank kita tidak tahu apalagi yang mau ditulis. Ini kok tiba-tiba jadi seperti ini, kok mau nulis apa lagi ya, ini sudah dibahas. Nah, kadang itu pasti saya pun sering mengalaminya. Solusinya bagaimana? Solusinya saya lebih seringnya justru
memilih untuk berhenti menulis dulu. Berhenti dulu ya. Ngopi lah pokoknya, ngopi dulu. Ngopi, main, dolan kemana-mana gitu. Mana cari hawa lah keluar atau ini istirahat dulu. Istirahat sambil ya bisa juga membaca buku juga. Baca ulang referensi, lihat tayangan-tayangan yang sifatnya itu menyenangkan kita, jalan-jalan dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita fresh kembali, kita bisa memulai untuk kembali menulis. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa. Writer's block itu kan sebenarnya karena kita kelelahan aja. Kelelahan pikiran, jadi tiba-tiba blank gitu ya. Blank ya, kelelahan kita, pikiran kita, kemudian habisnya bahan yang ada di dalam kepala kita gitu. Sudah habis, tiba-tiba nanti kata-kata itu diulang terus diulang terus ya. Gitu ya, bisa jadi begitu. Meskipun kalimatnya beda tapi intinya sama. Dengan kalimat yang berbeda gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya tadi apa tadi yang rencana tadi ya? Nah, kebutuhan menulis, mengatasi kebuntuan. Ini sama tadi ya? Iya, writer's block tadi ya. Writer's block tadi ya, kebuntuan tadi. Kemudian kalau rencana ke depan, insya Allah saya juga masih menulis ini. Ada di antrean, ada beberapa naskah juga. Di antrean sedikit boleh? Rahasia? Boleh aja. Boleh. Apa? Tentang apa kira-kira? Tentang introvert juga. Oh, introvert. Iya. Bagaimana? Apa Mas ini Mas Jan introvert? Iya. dari tes di itu kelihatan introvert. Oh, gitu. Gitu. Makanya saya nulis itu begitu. Iya, menulis tentang diri ya. Nulis sendiri boleh. Ya. Artinya kan bisa dibagikan ke para pembaca semua. Iya, itu ada. Kemudian ada lagi keislaman juga tentang insecurity. Insecurity, kemudian tentang bersyukuran gitu, kebersyukuran. Nah, naskah yang ini alhamdulillah ini sedang OTW terbit. Insya Allah kalau lancar, naskah yang insecurity itu, tema insecurity ini akan terbit setelah Lebaran nanti, insya Allah kalau lancar. Kalau lancar ya. Di sama Jakarta juga. Malaysia. Malaysia. Iya. Oh, berarti bahasa Malaysia. Di bahasa Melayu karena saya mengirimnya ke sana. Jadi nanti beredar ke sana. Tidak beredar di Indonesia. Di Indonesia. Waduh, bahasanya juga ini ya, Melayu berarti ya. Melayu. Dulu karena saya kirim ke sana itu karena di Indonesia tidak ada yang menerima. Gitu. Ya, 2 tahun perjalanan naskah saya di penerbit di Indonesia. Justru tidak ada yang mau menerima, akhirnya saya coba ke Malaysia ya. Alhamdulillah. Malah diterima ini. Alhamdulillah. Kemudian proses kalau ke luar negeri, kalau Melayu mungkin agak hampir sama ya bahasanya dengan Indonesia, cuman kan ada perbedaan. Nah itu alih bahasanya dari mana itu? Alih bahasanya dari sana ya. Dari sana ya, penerbit dari sana. Kita tinggal mengirimkan naskahnya. Naskah Indonesia ya sini. Iya, naskah Indonesia. Terus sana nanti dialih bahasa dengan bahasa sana. Ada apa? Pengurangan atau apa itu tidak ada ya? Ada. Gitu. Kemarin kebetulan ya naskah yang insecurity justru hampir 50% itu saya revisi ulang. Karena agar lebih spesifik gitu kalau permintaan di sana, dari sana. Gitu. Ya, jadi bab ini mungkin lebih spesifik lagi gitu ya. Mungkin di akhir tentang mungkin solusi dan sebagainya atau motivasinya akhir itu mungkin lebih spesifik lagi gitu, karakteristik, menyesuaikan karakteristik dengan pembaca di sana juga menurut dari penerbitnya gitu. Kemudian kalau menulis ini tidak boleh ada yang namanya ini ya, tertekan gitu, nggak boleh ya. Memang harus rileks, santai, kemudian bisa menghasilkan itu. Harus rileks. Tertekan kita kan susah sih. Beda. Kalau skripsi kan mungkin ada tekanan sedikit ya. Keterpaksaan aja. Tapi kalau menulis karya ini yang memang harus rileks. Kondisi mood yang baik, mood hati yang baik, kemudian suasana yang mendukung juga, lingkungan. Kalau buku ini kan bisa dikatakan kan hasil dari pola pikir jenengan gitu ya, dan ini memang murni hasil jenengan berpikir kemudian dituangkan ke tulisan ini untuk bisa dibagikan gitu ya. Artinya kan tidak ada campur tangan mungkin siapa, ini nggak ada ya. Tidak ada. Kita karena menulis ini kan satu hal juga yang tentang keyakinan kita, apa yang kita benar. Karena dan kebetulan kita nulis tentang keislaman kan. Tentu kita juga menulis sesuai dengan apa yang kita yakini kebenarannya yang sudah kita amalkan juga. Nah, gitu. itu kaitannya dengan
berdakwah melalui tulisan Nah, kan ini juga begitu ya. Iya. Nah ini kalau menurut benernya gimana sampai saat ini begitu ya, berdakwah melalui tulisan baik buku kemudian karya tulis apapun itu yang yang tulis ini bagaimana, seberapa efektif itu? Alhamdulillah sejauh ini memang cukup memberikan hal yang baik itulah. Banyak dari para pembaca buku-buku ini, buku-buku saya yang merespon merasa senang itulah dengan hadirnya buku ini. Banyak yang mengabarkan seperti itu. Kemudian banyak para pengulas buku itu yang memang dari masyarakat umum. Artinya yang namanya berdakwah itu kan kita menyasar sebanyak mungkin masyarakat ya. Masyarakat. Nah dengan tulisan ini kita bisa menyasar berbagai lapisan masyarakat dengan tulisan mulai dari generasi muda, mahasiswa, kemudian tenaga pengajar dan profesi-profesi yang lain itu bisa itu, dan mereka bisa tergerak, bisa merasakan apa yang bisa diambil dari buku ini, terinspirasi, kemudian tersadarkan juga bahwa seperti ini loh kita itu dengan Islam kita gitu, seperti ini ya. Jadi gitu. tetap apa ya, efektif lah gitu ya. Artinya memang efektif karena memang ya generasi saat ini ada yang sebagian memang suka membaca dan sebagainya, itu kan juga menyasar juga begitu. Menyasar, bisa menyasar. Alhamdulillah. Dan ini termasuk yang dilakukan oleh Mas Zain Mukhlis juga begitu ya, termasuk dari warga Majelis Tafsir Al-Quran yang suka menulis, menghasilkan beberapa karya ini. Monggo nanti bisa dapatkan di toko buku terkenal ya. Terkenal di Solo, kemudian di beberapa daerah ini kan ada ya. Ada, insya Allah ada. Kemudian ketika mungkin awal atau beberapa buku ini ketika sudah diterbitkan, pernah kan jenengan misalkan ngecek ke toko kemudian melihat ini pernah? Sering ya. Justru sering ketika ada kabar dari redaksi mengabari bukunya sudah terbit, kemudian ada buktinya datang ke rumah, itu saya langsung ke toko lah, itu memantau. Memantau ya. Orang-orang nggak tahu loh ini yang nulis. Ya, ini ngecek. Ada ya. Ada yang tahu. Bahkan ketika ada orang pengunjung melihat baca-baca buku ini, kemudian saya di sampingnya itu, saya diam aja, karena nggak tahu kalau penulisnya itu ada di sampingnya, nggak tahu gitu ya. Wah, ini saya nulis aku loh ya. Iya gitu. Tapi saya tetap nggak ini ya. Tetap berlaku sebagai pengunjung juga ya. Gitu. Dan di situ ada kepuasan tersendiri gitu ya. Ada kepuasan gitu ya. Sangat kepuasan. Termasuk kepuasan dari segi finansial, Mas. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kalau ini semacam buku ini pendapatannya gimana sih, Mas? Royalti gitu ya? Iya, itu royalti karena saya menerbitkannya lewat penerbit mayor itu namanya. Penerbit mayor itu kan kita tinggal mengirimkan naskah. Jadi nanti segala proses dari editing, kemudian pembuatan cover ini, desain, pemasaran, sampai ke toko buku itu dari penerbit yang mengurus gitu. Kita tinggal terima royalti itu. Royalti. Ya, itu sistem lumayan lah ya. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini bisa dijadikan profesi juga, Mas ya? Bisa, gitu ya? Bisa. Bisa. Iya. Insya Allah bisa dengan profesi. Selama buku ini terjual, royalti terus mengalir ya? Insya Allah terus. Masih. Terus ya. Masih. Dan ini dari beberapa buku yang ada ini dicetak terus gitu? Atau gimana? Cetakan pertama, kedua atau bagaimana? Kalau nanti habis stoknya di pasaran itu akan dicetak lagi. Tapi sejauh ini memang masih proses. Belum sampai ke slot itu. Memang kalau sekali cetak berapa? 1.500 sampai 2.000. 1.500 ya. Iya, lumayan. 2.000 ya lumayan. Dan itu habis kan bisa dihitung ya, dikalikan berapa kali. Iya, kisarannya tuh kita bisa menerawang lah. Jadi memang setiap judul ini royaltinya, berarti sistemnya memang royalti ya, betul itu. Royalti. Saya masuknya jalur sana, belum yang
self publishing itu kan ada lagi self publishing itu kita menerbit sendiri, jualan sendiri, keuntungannya lebih banyak kita masukkan sendiri. Bagi yang pintar jualan mungkin itu cocok. Tapi kalau yang saya yang belum terlalu pintar jualan, dan itu membutuhkan ini kan, membutuhkan waktu dan tenaga juga, desain, kemudian nyetak, ini kan harus. Cukup yang pertama itu dulu ya Mas Yen ya, artinya memang ya naskah. Jadi dan ini proses tadi habis Lebaran insya Allah buku yang ke berapa? 7 berarti? Atau yang ke-8? 7 ini. 7 ya. 7 ini. Buku yang ke-7 insya Allah ditunggu rilisnya. Kalau lancar insya Allah setelah habis Lebaran. Mudah-mudahan lancar ini ya. Ini berarti sudah sampai di ini ya, penerbit ya. Sudah, tinggal ini masih proses alih bahasa di sana. Di Malaysianya. Iya, di sana. Ya, kalau sudah sampai alih bahasa insya Allah lah ya. Insya Allah. Sudah ACC berarti kan? Sudah. Sama juga ya, kalau di Malaysia juga royalti gitu sistemnya. Sistemnya sama juga. Alhamdulillah, luar biasa ini. Tidak terasa ini Mas, ternyata kita sudah harus berakhir ini. Ada list pertanyaan banyak ini belum saya bacakan loh Mas ini. Gimana ini? Kemudian yang terakhir ini Mas, mungkin bisa menjadi motivasi untuk saudara kita semuanya. Ini kan kita berada di acara Manjada Wajada begitu ya. Bagaimana mengartikan itu dan pesan untuk para generasi muda. Bisa juga ya awalnya tidak suka nulis tapi akhirnya nulis gitu kan. Ini apa yang mungkin bisa dipesankan untuk generasi muda saat ini, para pemuda-pemuda Majelis Tafsir Al-Quran ini mungkin juga bisa meniru Mas Zen? Ya, terkhusus karena kita kebetulan dan juga insya Allah di jalan ini ya. Di Majelis Tafsir Al-Quran, tentu kita sebenarnya sudah memiliki modal yang sangat besar. Modal yang pertama dalam hal ilmu, keilmuan, karena dalam sepekan itu kan kita setidaknya disirami dengan ilmu 2 kali di cabang dan juga di akad pagi gitu kan, betul. Dengan ilmu. Nah dari sana sebenarnya ilmunya sangat banyak sekali. Nah tinggal kita kemudian bagaimana proses kita menyebarkannya. Kalau saya lebih banyak memilih lewat jalur tulisan. Jadi ya dengan menulis itu siapapun sebenarnya bisa untuk menulis tanpa pandang apa profesinya. Yang terpenting itu tadi kita memiliki niat yang lurus, kemudian gemar dalam hal membaca buku dan membaca yang lain, kemudian kita sensitif terhadap hikmah-hikmah yang mungkin tercacar di sekitar kita. Itu. Dan yang terpenting itu tadi, sebagai generasi muda, marilah untuk kita mewariskan apa yang kita ketahui ini, ilmu apa yang kita tahu ini, dengan salah satunya dengan menulis ini. Karena saya pernah membaca satu hikmah juga dari orang-orang bijak. Itu dia mengatakan setidaknya dalam hidupmu lakukanlah 2 hal. Selama hidupmu itu lakukanlah 2 hal. Yakni yang pertama itu menanam pohon, yang kedua menulis buku. Itu. Karena manfaatnya dari menulis buku itu nanti tidak hanya sekarang, tidak hanya setahun 2 tahun, tapi bisa cucu puluhan tahun nanti gitu ya. Iya, ini bisa, masih ada nanti, ada buktinya. Insya Allah juga masih gitu. ada. Insya Allah masih ada 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya, bahkan sampai ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Itu. Dan itu jadi menulis manfaatnya saya rasa sangat banyak sekali, sangat besar. Luar biasa. Menebar manfaat ke berbagai lapisan masyarakat yang luas, yang kita mungkin kita tidak perlu datang jauh-jauh ke lokasi mana. Cukup dengan membaca buku buku kita, mereka membeli buku kita sudah bisa berdakwah dengan tulisan. Kita bisa berdakwah dengan apa yang kita tuangkan gitu ya, tuangkan yang dengan dalam buku ini. Iya. Gitu ya. Pengamalan dari mengaji kita kan, gitu kan, dari kita tulis dalam bentuk buku, dibaca orang umum gitu ya. Kita secara tidak langsung kita sudah berdakwah juga dengan cara seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih nih Mas Zen bersamanya, mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Banyak saudara kita yang termotivasi. Sudah ada beberapa karya ini loh ya. Mas Zen Mukhlis ini bisa dijadikan motivasi untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada begitu. Selamat beraktivitas kembali Mas Zen, langsung nulis lagi atau gimana?
Baik, salam untuk keluarga ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana Anda berada, demikian program Menjada Wajada pagi hari ini. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Produser Joko Santoso, kemudian Susterman ada Joko Santoso dan saya Miftahul Firdaus undur diri. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.